Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berikut pemaparan materi yang akan kami berikan. Benturan kepentingan. Menurut Hartman dan Desjardins, benturan kepentingan adalah terjadi ketika seseorang memegang sebuah posisi di mana ia diberikan kepercayaan untuk membuat penilaian atas nama pihak lain. Namun kepentingan atau kewajiban pribadinya bertentang atau berkonflik dengan kepentingan atau kewajiban pihak lainnya itu. Benturan kepentingan ini dapat dikategorikan menjadi 8 jenis situasi sebagai berikut. 1. Segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan, atau pesaing. 2. Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. 3. Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut. 4. Segala posisi di mana karyawan dan pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrol terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungan keluarga. 5. Segala penggunaan pribadi maupun berbagai informasi segala rahasia perusahaan demi suatu kepentingan pribadi, seperti anjuran untuk membeli atau menjual barang atau produk milik perusahaan yang didasarkan atas informasi rahasia tersebut. 6. Segala penjualan atau pembelian perusahaan yang menguntungkan pribadi. 7. Segala penerimaan dari keuntungan seseorang atau organisasi atau pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. 8. Segala aktivitas yang berkaitan dengan insider trading atas perusahaan yang telah go publik yang merugikan pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi dari kelas akuntansi 41. Terdapat 3 cara untuk membedakan benturan kepentingan antara lain. Yang pertama, benturan kepentingan aktual dan potensial. Yang kedua, benturan kepentingan pribadi dan non-pribadi. Yang ketiga, benturan kepentingan individu dan organisasi. Bentuk-bentuk dari benturan kepentingan yaitu: yang pertama, pertimbangan yang biasa. Yang kedua, kompetisi langsung. Yang ketiga, penyalahgunaan kedudukan atau posisi. Yang keempat, pelanggaran kerahasiaan. Jenis-jenis benturan kepentingan bagi akuntan profesional. Yang pertama, kepentingan pribadi seorang akuntan berbenturan dengan kepentingan stakeholder atau orang lain. Yang kedua, kepentingan pribadi akuntan dan beberapa stakeholder benturan dengan stakeholder lainnya. Yang ketiga, kepentingan satu klien diutamakan daripada kepentingan klien lainnya. Yang keempat, kepentingan satu atau beberapa stakeholder berbenturan dengan satu atau beberapa stakeholder lainnya. Beberapa penyebab konflik kepentingan dalam profesi akuntan, khususnya akuntan publik. Yang pertama, hubungan keuangan antara kantor akuntan publik dengan klien auditnya. Yang kedua, konflik di antara jasa-jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik, yaitu jasa konsultasi manajemen yang mempengaruhi independensi dari opini perusahaan akibat adanya fee tambahan. Yang ketiga, kurangnya independensi dan keahlian dari komite audit. Yang keempat, peraturan yang dibuat sendiri oleh organisasi profesi akuntan. Yang kelima, kurang aktifnya pemegang saham dalam mengawasi dewan direksi dan manajemen. Yang keenam, keserakahan jangka pendek eksekutif yang bertentangan dengan kemakmuran pemegang saham jangka panjang. Yang ketujuh, adanya skema kompensasi eksekutif. Yang kedelapan, skema kompensasi untuk analisis sekuritas yang menimbulkan konflik kepentingan potensial bagi analisis tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, etika dalam tempat kerja. Etika adalah masalah yang berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan integritas yang mengarahkan keputusan dan pekerjaan seseorang dalam suatu perusahaan. Etika dalam tempat kerja biasanya meliputi kewajiban moral, kejujuran, tidak melakukan kecurangan, bekerja dengan baik, dan tidak menyalahgunakan tanggung jawab. Selanjutnya,
etika berinteraksi dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, etika terhadap saingan, yang kedua, etika hubungan dengan karyawan, yang ketiga, etika dalam hubungan dengan publik. Banyak etika yang berlaku di tempat kerja, namun ada beberapa yang perlu dicermati. Yang pertama, menghormati budaya kerja perusahaan Anda. Yang kedua, hormati senior Anda dan lakukan sebagaimana mestinya tanpa bersikap berlebihan. Yang ketiga, hormati privasi orang lain. Yang keempat, hormati cara pandang orang lain. Yang kelima, tangani beban kerja Anda. 6. Bersikap sopan pada semua orang di kantor. Yang terakhir, tidak semena-mena menggunakan fasilitas kantor. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional, masalah budaya. Kepemimpinan berperan sebagai motor yang harus mampu mencetuskan dan menularkan kebiasaan produktif di lingkungan organisasi. Maka dengan demikian, masalah budaya perusahaan bukanlah hanya apa yang akan dikerjakan sekelompok individu, melainkan juga bagaimana cara dan tingkah laku mereka pada saat mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi, ketika perusahaan berskala internasional yang sudah pasti memiliki banyak karyawan membuat suatu kebijakan yang kemudian nantinya dilaksanakan oleh karyawannya, semakin lama waktu berjalan, maka kebiasaan tersebut menjadi suatu budaya di perusahaan tersebut. Maka dari itu, seharusnya sebuah perusahaan memikirkan matang-matang mengenai kebijakan yang akan diberlakukan agar tidak menimbulkan budaya yang tidak baik lagi di perusahaan tersebut. Perbedaan sosial dan budaya. Setiap perusahaan yang memiliki rencana menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan antara masyarakat dan budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa perbedaan tentu saja cukup jelas terlihat. Sebagai contoh, perusahaan harus memperhitungkan faktor bahasa dan Baiklah, selanjutnya saya Nisa Fitriani Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas sosial. Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bagaimana sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban. Selanjutnya, akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Selanjutnya, tujuan adanya akuntabilitas sosial adalah 1. Untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan produksi suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup finansial, manajerial sosial, accounting, dan social auditing. Yang ketiga, untuk menginternalisir biaya sosial dan manfaat sosial agar dapat menentukan suatu hasil yang lebih relevan dan sempurna yang merupakan keuntungan sosial suatu perusahaan. Selanjutnya, proses pengukuran akuntabilitas sosial terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menentukan biaya dan manfaat sosial dengan memperhatikan sistem nilai masyarakat, yang mana juga berguna dalam mengidentifikasi kontribusi dan kerugian secara spesifik. Yang kedua, menghitung biaya dan manfaat dari aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial yang ditentukan dari kerugian dan kontribusi. Yang terakhir, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Perkenalkan, nama saya Rehani Minanda. Saya akan melanjutkan pembacaan materi ini. Untuk maksimalisasi kinerja akuntabilitas sosial, harus menjalankan syarat pokok untuk pelaksanaan akuntabilitas sosial, antara lain, 1. Keberadaan mekanisme yang menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat. 2. Keinginan dan kapasitas dari warga negara dan aktor-aktor civil society yang kuat untuk secara aktif terlibat dalam proses akuntabilitas pemerintah. 3. Keinginan dan kapasitas dari politisi dan birokrat untuk mempertimbangkan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan yang memungkinkan. Manajemen krisis. Tugas utama tim manajemen krisis ini terutama adalah mendukung para karyawan perusahaan selama masa krisis terjadi. Kemudian, menentukan dampak dari krisis yang terjadi terhadap operasi bisnis yang berjalan normal, dan menjalin hubungan yang baik dengan media untuk mendapatkan informasi tentang krisis yang terjadi. Sekaligus, menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap aksi-aksi yang diambil perusahaan sehubungan dengan krisis yang terjadi. Dalam menghadapi krisis dibutuhkan kepemimpinan yang efektif,
sang pemimpin mesti mengetahui tujuan dan strategi yang jelas untuk mengatasi krisis. Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Manajemen krisis adalah cara berpikir dan bertindak pada saat semuanya menjadi keruh dan kacau. Manajemen krisis membutuhkan semua kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, dengan situasi di bawah tekanan dan dengan waktu yang terus mendesak. Perkenalkan, nama saya Elfrida Sinaga. Saya akan melanjutkan pembacaan presentasi ini. Terdapat 6 aspek yang mesti diperhatikan jika ingin menyusun rencana bisnis yang lengkap. 1. Situasi darurat. Yang kedua, skenario untuk pemulihan dari bencana. Yang ketiga, skenario untuk pemulihan bisnis. Yang keempat, strategi untuk memulai bisnis kembali. Yang kelima, menyusun rencana-rencana kemungkinan. Yang keenam, manajemen krisis. Jika dipandang dari kacamata bisnis, suatu krisis akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Intensitas permasalahan akan bertambah. Yang kedua, masalah akan dibawa sorotan publik, baik melalui media massa atau informasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, masalah akan mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari. Yang keempat, masalah mengganggu nama baik perusahaan. Yang kelima, masalah dapat merusak sistem kerja dan menggoncangkan perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, masalah yang dihadapi di samping membuat perusahaan menjadi panik, juga tidak jarang membuat masyarakat menjadi panik. Yang ketujuh, masalah akan membuat pemerintah ikut melakukan intervensi. Secara umum, dapat dijelaskan bahwa penyebab krisis adalah 1. Sebab umum, meliputi A. Gangguan kesejahteraan dan rasa aman. B. Tanggung jawab sosial diabaikan. Yang kedua, sebab khusus, meliputi A. Kesalahan pengelola yang mengganggu lapisan bawah. B. Penurunan profit yang tajam. C. Penyelewengan. D. Perubahan permintaan pasar. E. Kegagalan atau penarikan produk. F. Regulasi dan deregulasi. G. Kecelakaan atau bencana alam. Suatu krisis menurut pendapat Stephen dapat dikategorikan ke dalam 4 level perkembangan, yakni yang pertama tahap prodromal, yang kedua tahap akut, yang ketiga tahap kronis, yang keempat tahap resolusi atau penyembuhan. Beberapa contoh krisis yang dihadapi perusahaan adalah yang pertama, masalah pencemaran lingkungan oleh pabrik, yang kedua, masalah unjuk rasa oleh pekerja, yang ketiga, masalah produk yang tidak bisa dipasarkan, yang keempat, masalah kericuan dengan pemerintah dalam hal peraturan yang berkaitan dengan izin usaha. Analisa kasus. Bahan kosmetik yang disita BPOM di Semarang, Purwokerto, Rabu 15 bulan 5 diperkirakan mengandung obat terlarang. Kepala BPOM Semarang, Dr. Andes Zulaima MSI APT menyebutkan hasil uji laboratorium krim kecantikan yang disita dari satu rumah produksi di kompleks perumahan Permata Hijau tersebut memang masih belum selesai. Tapi dari daftar bahan baku yang sudah disita, kosmetik tersebut kami perkirakan mengandung beberapa jenis obat keras yang beredaran sangat batasi, kata Zulaima saat ditelepon dari Purwokerto Kamis 16 bulan 5. Bahkan bahan baku yang dipergunakan sebagai bahan baku krim tersebut antara lain berupa bahan kimia obat atau BKO seperti obat-obat jenis antibiotik, dexamethasone hingga hidroquinone. Kami belum tahu apakah obat-obat BKO tersebut dimasukkan dalam krim kosmetik atau tidak, karena masih dilakukan penelitian. Namun, untuk bahan kimia hidroquinone, kami perkirakan menjadi salah satu bahan utama pembuat kosmetik. Lanjutan analisa kasus. Di Indonesia, kata Zulaima, bahan aktif hidroquinone sangat dibatasi penggunaannya. Bahan aktif tersebut hanya diizinkan digunakan dalam kadar yang sangat sedikit.
dalam bahan kosmetik, pewarna rambut, dan cat kuku atau kutek. Untuk pewarna rambut, maksimal kadar hidrokuinon hanya 0,3%, sedangkan untuk cat kuku hanya 0,2%, sedangkan untuk krim kulit sama sekali tidak boleh digunakan, jelasnya. Ia mengaku di masa lalu, zat aktif ini memang banyak digunakan untuk bahan baku krim pemutih atau pencerah kulit. Namun setelah banyak kasus warga yang mengeluh terjadi iritasi dan rasa terbakar pada kulit akibat pemakaian zat hidrokuinon dalam krim pemutih ini, maka penggunaannya dibatasi. Pemakaian jangka panjang bisa menyebabkan pigmen kulit tanpa zat ini menjadi mati. Bahkan, sel pigmen mati kulit bisa berubah menjadi biru kehitaman, ujarnya menjelaskan. Sementara mengenai adanya obat antibiotik dan dexamethasone yang ikut disita, Zulaimah menyebut masih belum tahu penggunaan obat ini. Obat-obat tersebut mestinya merupakan obat oral atau yang dikonsumsi dengan cara minum. Selain itu, penggunaan juga dibatasi karena merupakan golongan obat keras. Karena itu, kami masih belum tahu apa obat-obat itu. Kita masih melakukan pengujian apakah obat-obat tersebut digunakan sebagai campuran krim tersebut atau tidak, ujarnya. Petugas BPOM sebelumnya menyita ribuan kemasan krim pemutih kulit di salah satu rumah di perumahan Permata Hijau yang merupakan komplek rumah elit di kota Purwokerto. Di rumah yang diduga menjadi rumah tempat pembuatan krim, petugas dari BPOM menemukan berbagai bahan baku pembuatan krim. Penggerebekan rumah produksi krim kecantikan itu dilakukan karena rumah produksi tersebut belum memiliki izin dari BPOM. Sementara penggunaan bahan baku kosmetik harus mendapat pengawasan ketat, karena penggunaan bahan baku yang tidak semestinya bisa membahayakan konsumen. Penggerebekan dilakukan setelah petugas BPOM mendapatkan banyak keluhan dari konsumen yang mengaku kulit terasa terbakar dan iritasi setelah menggunakan krim yang dibuat dan diproduksi di tempat tersebut. Zulaimah menyebutkan krim pemutih hasil produksi warga Purwokerto ini dijual ke klinik-klinik dan salon kecantikan di seluruh wilayah tanah air. Dari hasil catatan transaksi yang kita peroleh, krim pemutih itu banyak dijual di Semarang, Banyumas, Bali, Jabodetabek dan terbesar di Jawa Barat hingga Bandung, jelasnya. Ia menyebutkan pemilik rumah produksi yang berinisial S sudah dalam pengawasan petugas BPOM. Mulai besok kami periksa, bukan tidak mungkin nantinya akan ada tersangka lain dalam kasus ini, jelasnya. Ditambahkan pelanggaran dalam bidang BPOM sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bisa dikenai sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda 1,5 miliar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tema saya, yaitu analisa kasus. Tujuan etika bisnis adalah mengunggah kesadaran moral para pelaku bisnis dalam menjalankan good bisnis dan tidak melakukan monkey bisnis atau dirty bisnis. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercaya adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Pelanggaran prinsip etis bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha kosmetik berbahaya, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang ada di dalam produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya dapat dilakukan asalkan tidak merugikan pihak manapun. Seharusnya para produsen kosmetik lebih mementingkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka tentunya perusahaan itu sendiri akan mendapatkan laba yang lebih besar atau kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu, bila ada yang melanggar aturan, dibayarkan sanksi untuk memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etik bisnis. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis
untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapa juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi mengunggah masyarakat bertindak menunjukkan para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro atau lebih tepatnya disebut etika ekonomi. Dalam lingkungan makro semacam ini, etika bisnis secara soal monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik semacam yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktik bisnis dalam sebuah negara.